kawasan Ambalat yang dituntut oleh Indonesia adalah hak Malaysia. Urusan saya adalah perang. Dari pemerintah tidak ada cakap-cakap mau perang. Sengketa Ambalat yang sempat mereda, kini kembali memanas di era Presiden Prabowo, membuka babak baru dalam ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Tahun 2005 Indonesia dan Malaysia hampir perang gara-gara Ambalat. Setelah itu pun isu Ambalat muncul lagi dan lagi. 2 tahun yang silam, Jokowi pernah menyampaikan, kasus Ambalat sudah selesai. Setelah 18 tahun proses negosiasi bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Namun perjanjian yang dibuat oleh Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tidak disetujui oleh masyarakat Malaysia. Yang jelas masing-masing sedang melakukan klaim sepihak. Kerajaan negeri Sabah tidak pernah bersetuju dan tidak pernah menandatangani sebarang tuntutan Indonesia mengenai isu Ambalat. Baru-baru ini pada 16 dan 17 hari bulan yang lalu, satu perundingan juga diadakan di Indonesia. Belum ada pencapaian apa-apa. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita. Kita belum merundingi soal kawasan yang dikatakan sebagai Ambalat itu. Kenapa kita tidak boleh bahas isu Ambalat ini dengan baik? Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Ya? Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat rundingan dengan kita untuk eksplorasi. Dah nak buat kerja dah. Tapi kita tak tengok betul itu, tak tahu isi kandungannya apa. Jadi it is unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya mintalah Wisma Putra beri ruang untuk kami berbahas isu Ambalat ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Bahkan masyarakat Malaysia tidak mengetahui apa perjanjian yang telah dibuat oleh Jokowi dengan Anwar Ibrahim. Jawab persoalan ini. Apa yang terkandung dalam perjanjian Sulawesi Sea Treaty? Adakah kamu, Anwar, sudah korbankan Ambalat? Pesan kami kepada kamu, Anwar, mungkin kamu boleh main-mainkan ahli Parlimen Perikatan Nasional, tetapi jangan kamu main-main dengan pejuang isu rakyat macam kami, Anwar. Kami mahukan jawapan dari kamu dan kami tunggu. Ada faham? Perjanjian Sempadan Maritim Malaysia-Indonesia yang dimeterai baru-baru ini. Dalam penjelasan Yang Amat Berhormat dalam Parlimen, beliau tidak menjelaskan secara komprehensif sebenarnya dengan apa yang telah ditandatangani. Dan dari luar kami dapat banyak permintaan daripada Persatuan Maritim, pemain industri minyak dan gas untuk mengetahui butiran terperinci apakah bentuk perjanjian yang dipersetujui, petanya dan bagaimana melibatkan treaty-treaty yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia. Sebab ramai pihak yang terlibat dalam ekonomi ini, sektor ini, bertanya kepada kami. Kenapa kami tanya? Dalam Ambalat ada 9 blok kawasan untuk eksplorasi minyak dan gas asli. Satu daripada blok itu dipercayai mempunyai sebanyak 764 juta tong minyak mentah dan 1.4 trilion kaki padu gas asli. Hasil dari satu blok ini dianggarkan dalam lingkungan 275 bilion ringgit. Itu baru satu blok. Dipercayai Ambalat mempunyai 9 blok untuk eksplorasi minyak dan gas. Bukan jumlah yang sikit, menjangkau trilion-trilion. Jika anda semua faham sekarang kan, kenapa kami bersuara dan menekan Anwar untuk menjawab persoalan ini? Apa yang terkandung dalam perjanjian Sulawesi Sea Treaty? Adakah kamu, Anwar, sudah korbankan Ambalat? Saya ingin mengulangi kerisauan seperti mana yang dibawa oleh Moyok tadi itu. Ialah, kita pada hari ini jangan melakukan kesalahan yang sama seperti mana pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Apabila kita kehilangan kita punya pelantar benua, apabila kita kehilangan hak terhadap minyak kita melalui PDA, apabila kita menyerahkan hak cari gali minyak kepada federal, dan akhirnya pada hari ini baru kita menyesali perkara ini. Dan sebelum ini baru saja berlaku apabila kita membiarkan kerajaan persekutuan membuat keputusan bagi pihak kerajaan negeri Sabah untuk menyerahkan Ambalat, sempadan Ambalat kepada kerajaan Indonesia.
Prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat dan Pulau Terdepan sebagai Satuan Tugas Pengamanan Ambalat dan Pulau Terdepan Indonesia. Saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya ada pemahaman. Urusan saya adalah perang. Ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya pelajari adalah perang. Hampir semua perang adalah memperebutkan sumber daya. Kita ada masalah dengan Malaysia, perbatasan. Moncong rudal arahkan ke Malaysia. Saat ini militer Indonesia telah memasang 200 rudal jarak jauh berbagai varian di sekitar Selat Malaka diarahkan ke ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Adapun target utama antara lain adalah gedung parlemen, pusat pemerintahan Ahmad Badawi, Menara Petronas, serta beberapa objek vital lainnya. Peluncuran rudal-rudal itu segera dilakukan apabila Malaysia kembali membuat ulah terkait dengan klaim atas warisan tradisional budaya Indonesia maupun pelanggaran teritorial baik disengaja maupun tak disengaja. Pejabat militer Indonesia menyatakan siap akan membombardir Kuala Lumpur dan juga menginvasi Malaysia jika negara itu kembali melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas teritorial. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, mereka telah bincang tentang perkara Ambalat dan buat masa ini kedua-dua negara telah capai persetujuan aman damai ke atas isu Ambalat. Tidak ada perang. Tidak ada perang ke atas isu Ambalat, dan antara Indonesia dengan Malaysia baik-baik aja ya. Dari pemerintah tidak ada cakap-cakap mau perang, tidak ada ya. Itu dia. Ya. Mari kita bela bangsa dengan nasionalisme yang cerdas. Tahun 2005 Indonesia dan Malaysia hampir perang gara-gara Ambalat. Komandan beserta seluruh ABK KN Luar Laut 405 mengucapkan selamat berlayar dan bertempur, serta terima kasih kepada Komandan dan seluruh prajurit terbaik KRI Hasan Basri 382 atas kerjasamanya melaksanakan operasi bersama di perairan Ambalat, perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah itu pun isu Ambalat muncul lagi dan lagi. Ini adalah batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo. Garisnya membagi pulau sebatik. Garis ini perlu dilanjutkan untuk membagi laut, tapi belum dilakukan, sehingga belum ada kejelasan kepemilikan laut. Meski laut belum dibagi, kedua negara sudah melakukan klaim. Indonesia mengklaim blok dasar laut sejak tahun 60-an untuk migas. Malaysia juga bikin peta tahun 79 dan mengklaim dasar laut yang sudah diklaim oleh Indonesia. Keduanya melakukan klaim secara sepihak, bukan atas dasar kesepakatan. Indonesia lanjut melakukan klaim. Tahun 99 dan 2004 mengklaim blok yang dinamai Ambalat dan Ambalat Timur. Jadi, Ambalat adalah blok dasar laut, bukan pulau, bukan daratan. Blok ini diberikan ke perusahaan swasta untuk konsesi migas. Menariknya, tahun 2005 Malaysia juga memberikan konsesi atas blok ini kepada perusahaan migas. Lihat, ada tumpang tindih. Siapa yang salah? Tenang dulu. Yang jelas masing-masing sedang melakukan klaim sepihak. Kalau mau lanjut, komen di bawah ya.